Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji syukur kalau pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masuk ke dalam saat teduh. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Mari jemaat sekalian, dengan kerendahan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lewat satu pujian. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, nama
kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang layak menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau sudah memberkati hari-hari kami. Kau menjaga hidup kami hari demi hari sampai dengan saat ini Tuhan. Dan inilah pujian penyembahan yang boleh kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga dengan akhirnya. Berkati juga untuk firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah firman yang ditaburkan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Shalom jemaat yang kasih Tuhan yang ada di rumah. Puji syukur kita boleh kembali beribadah, dan saya percaya kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dan ketika kita dipilih, Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjadi pekerja Kristus. Dia mau kita menjadi saksi-saksi dimanapun kita berada. Mari jemaat kita bersama menaikkan satu pujian, Pekerja Kristus. Kita mau sambil bertepuk tangan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Katakan, telah lama ku cari-cari, telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Katakan, telah lama ku cari langkah hidup. Karena kita percaya hidup yang pasti hanya ada bersama dengan Tuhan Yesus. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani.
bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bapak Ibu, ketika kita menjadi pekerja Kristus, kita mari mengingatkan satu dengan yang lainnya bahwa kita gak boleh lelah. Jangan sampai kita lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari jemaat sekalian, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakui iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan penguraian firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mau memuji Tuhan. Kita menyatakan kepada Tuhan yang begitu setia. Dia adalah Allah yang begitu baik dan tidak dapat kita membalas setiap kebaikannya selain lewat pujian, penyembahan, dan hidup kita bagi Tuhan. Mari jemaat sekalian kita naikkan pujian dengan apa akan kubalas. Segala
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Jemaat GMI, Pos Widuri. Bapak Ibu, kita bersyukur kembali kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu ya Tuhan, kami boleh ada hingga hari ini. Terlebih kami bersyukur, kami mempunyai Tuhan yang terus-menerus menyertai, menolong, memberkati, dan juga memimpin kehidupan kami. Di masa-masa yang sulit pun kami merasakan akan kebaikan-Mu. Biarlah pagi hari ini dengan sukacita kami beribadah, dengan sukacita kami juga mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, biarlah melalui firman Tuhan, kebenaran Tuhan memimpin kami, menguatkan kami, menolong kami, menghibur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari juga membuka Alkitab Bapak Ibu. Kita melihat dan akan membacakan serta merenungkan firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang dengan sukacita merenungkan dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, melangkah dan melayani dalam pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu, ada dua hal yang seringkali manusia katakan menjadi alasan di dalam melangkah dan melayani dalam pimpinan Roh Kudus. Hal yang pertama adalah seringkali orang mengatakan, saya tidak mau. Saya tidak mau. Hal yang kedua, dikatakan apa? Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau ketemu orang dan mengatakan dua hal ini, wah, bohong kita, ya, kita tidak bisa apa-apa. Tetapi Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini, kita ditunjukkan, jangan sampai kita mengatakan tidak mau, jangan sampai kita tidak bisa melangkah dan melayani dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan sampai, Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan mendorong kita untuk apa? Berani, setia,
taat melangkah, dan juga terlebih melayani dalam pimpinan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 dan sampai ayat 10 dituliskan tentang dua nama, ya, Paulus dan Silas. Silas kita agak kesulitan untuk menggali siapa itu Silas, karena keterangan identitas Silas sangat terbatas. Tetapi kalau namanya Paulus, Alkitab banyak sekali menunjukkan siapa itu Paulus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, siapa itu Paulus? Paulus itu dulunya namanya Saulus. Orang baikkah? Saulus itu orang baikkah? Saulus itu adalah musuh orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Saulus itu benci sekali kepada pengikut-pengikut Kristus. Paulus seringkali menganiaya, seringkali membuat menderita pengikut-pengikut Kristus. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kuasa Tuhan, kuasa Kristus Yesus tidak bisa dibatasi oleh Saulus. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Ketika berjalan ke Damsyik, Saulus berjumpa dengan cahaya besar. Apa yang terjadi ketika Saulus melihat cahaya yang besar itu? Dia jatuh karena cahaya itu memang sangat besar. Dan ketika melihat cahaya besar itu, Saulus berteriak, "Siapakah engkau?" Itu Tuhan. Dan di dalam cahaya besar itu ada suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kristus Yesus memanggil Saulus bertobat. Kristus Yesus memanggil Saulus percaya. Kristus Yesus memanggil Saulus untuk apa? Melangkah dan melayani. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, siapa yang berani dekat dengan Saulus? Siapa yang berani menasihati Saulus? Siapa yang berani menginjili Saulus? Tidak ada. Tidak ada. Saulus bukan saja berkata, "Aku tidak mau." Tetapi Saulus menantang Kristus Yesus Tuhan. Dan kita perhatikan, kuasa Kristus Yesus Tuhan terlebih besar. Kuasa Kristus Yesus Tuhan memanggil Saulus, menumbangkan Saulus, menjatuhkan Saulus, rebah sampai menyembah kepada Kristus Yesus. 3 hari 3 malam Saulus buta. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan berkata, "Aku tidak mau melangkah dan melayani Tuhan." Jangan berkata demikian. Saulus akhirnya taat dan setia dan mengubah namanya menjadi Paulus. Dia setia melayani, melangkah dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, Kisah Para Rasul 16. Inilah pelayanan Rasul Paulus dan Silas. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Inilah pelayanan dan langkah-langkah dari Rasul Paulus tersebut. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Mereka melintasi tanah Frigia. Mereka masuk ke tanah Galatia. Mereka ada di Misia. Dan mereka mencoba menerobos masuk ke Bitinia. Tetapi Alkitab mengatakan Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Roh Kudus memimpin mereka. Akhirnya Roh Kudus memberitahukan Paulus harus pergi ke Makedonia.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tolong perhatikan peta yang akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat peta perjalanan Paulus dan Silas. Mereka masuk ke Frigia, lalu ke Galatia. Mereka ke Misia, mereka ingin ke Bitinia, tetapi Roh Kudus mencegah mereka. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan ke Troas dan ada penglihatan yang diberikan oleh Roh Kudus ke Paulus. Ada orang dari Makedonia berseru dan akhirnya mereka pergi ke Makedonia. Bapak Ibu lihat, melalui peta ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang-orang di Makedonia yang berseru tersebut daerah yang amat jauh, sehingga perjalanan Paulus pun banyak mengalami kesulitan. Bapak Ibu perhatikan pelayanan Paulus tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika melihat peta perjalanan Paulus tersebut? Bapak Ibu, Makedonia, tempat yang lumayan jauh, mereka harus menyeberang, berjalan lagi beberapa hari, dan juga mereka melintasi tempat-tempat yang sulit. Tetapi kita melihat Paulus, Silas taat di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-5 memberitahukan kepada kita informasi tentang jemaat yang dilayani oleh Paulus, jemaat Makedonia. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-5. Silakan Bapak Ibu membuka Alkitab Bapak Ibu. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 5. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, buah pelayanan Paulus di Makedonia, jemaat Makedonia pun beroleh kasih karunia dari Tuhan, dan jemaat Makedonia pun mau melangkah, mau terlibat dalam pelayanan, mau juga dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita melihat kesaksian yang indah, teladan yang indah yang dihidupi oleh jemaat Makedonia, jemaat yang sedang dalam pencobaan, jemaat yang sangat miskin, tetapi mereka rela hati memberi, membantu, menolong. Jemaat yang memberikan apa yang mereka berikan melampaui apa yang Paulus harapkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah teladan, inilah bukti pimpinan Roh Kudus tidak pernah bersalah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita taat.
Mari kita setia. Mari kita percaya dan mau melayani di dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan katakan aku tidak mau, aku tidak bisa. Jangan katakan demikian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya teringat ada satu kesaksian satu jemaat di satu gereja. Orang tersebut kurang berpengalaman. Orang tersebut tidak punya kepandaian, tetapi diminta untuk bergabung ke panitia Natal. Dan ditaruh di dalam bagian dekorasi. Bapak Ibu tahu ya, bagian dekorasi, mendekor acara Natal. Harus punya kepandaian, tetapi orang tersebut tidak punya kepandaian. Dan apa yang terjadi? Dia gumulkan, akhirnya dia mau melayani. Dia melayani. Natal berlalu. Dan apa yang terjadi? Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang tersebut membuka usaha toko hordeng. Dan ketika ditanya, Ibu kenapa berani buka toko hordeng? Ya, saya mendapatkan pengalaman. Ketika saya menjadi panitia Natal, saya mau belajar, saya mau dipimpin, saya mau melayani. Dan akhirnya Tuhan bukakan jalan. Saya punya toko hordeng setelah saya melayani menjadi panitia Natal di bidang dekorasi. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kehidupan dia jadi kehidupan yang baik. Saya juga pernah tahu ada saudari yang bersaksi, dia diminta melayani sebagai pengurus perpustakaan. Bapak Ibu tahu ya, pengurus perpustakaan, banyak orang yang tidak suka ke perpustakaan. Ya, banyak orang tidak suka melayani. Dan saudari tersebut diminta melayani di perpustakaan. Akhirnya dia katakan, oke, saya melayani di perpustakaan. Dia mau melayani. Dan apa yang terjadi? Bapak Ibu, saudara-saudari, dia dapat jodoh. Ya, dia dapat jodoh bersama-sama dengan anggota perpustakaan yang lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita sembah tidak akan membiarkan kita. Dan saya kena percaya ketika kita mau taat melangkah, mau taat melayani, Tuhan pasti memberkati kita. Di akhir khotbah ini, Bapak Ibu, saya ingin mengutip 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Silakan Bapak Ibu juga membuka Alkitab Bapak Ibu, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, dan berharap ayat ini menjadi pegangan kita. Ayat ini menjadi ayat emas dari Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya. Yakinlah Tuhan yang kita sembah tidak akan memberikan yang tidak baik untuk kita. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Janji firman Tuhan, ketika kita taat, ketika kita setia, ketika kita mau melangkah dan melayani dalam pimpinan Roh Kudus. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itulah yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat GMI Pos Widuri. Mari kita bertumbuh, mari kita percaya walaupun ada masa-masa sulit yang akan kita hadapi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sudah mendengar firman-Mu, ya Tuhan. Tetapkan dan juga berikan kerelahan di dalam hati dan pikiran kami. Kami mau taat, kami mau setia.
Biarlah di dalam seluruh keberadaan kami ada masa-masa sulit, ada kesusahan yang kami alami, tetapi kami yakin dan percaya bersandar kepada Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati. Pimpin untuk jemaat GMI Pos Widuri. Berkati untuk pekerjaan mereka, kesehatan mereka, untuk keluarga mereka, suami, istri, anak-anak mereka. Terlebih di dalam pertumbuhan kerohanian mereka, Tuhan juga menyertai. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, puji nama Tuhan. Kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita dan saya undang kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan pujian doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Tuhan, kami bersyukur karena kasih setiamu, belas kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu begitu besar dan begitu ajaib. Kami memuji Engkau karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, khususnya di tengah-tengah bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Terus Engkau berkati dan pimpin di tengah-tengah kami menghadapi COVID-19 ini. Dan biarlah juga jemaat-Mu senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kasih setia untuk senantiasa berharap padamu. Dan biarlah kami boleh menerima berkat yang dari Tuhan di minggu hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu dan mari kita ambil waktu teduh doa pribadi. Bersama kita akan mendengarkan warta jemaat kita pada Minggu 5 Juli tahun 2020. Yang pertama kami mengundang jemaat sekalian untuk kembali mengikuti ibadah online pada minggu depan tanggal 12 Juli tahun 2020 tepat pukul 10. Dan minggu depan tema kita adalah pengikut Kristus atau murid yang mengasihi sesama melalui channel YouTube GMI Genesaret. Berikut kita juga mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti persekutuan doa malam setiap Kamis jam 19.30 melalui channel YouTube GMI Genesaret. Dan di tanggal 9 nanti pada hari Kamis Juli ini kita akan membahas satu tema antara kebenaran dan persoalan hidup. Dan bagi jemaat Bapak Ibu sekalian yang memiliki pokok doa untuk didoakan bersama dapat menghubungi saudara Lia dan pokok doa Bapak Ibu akan didoakan oleh tim doa. Sebagai wujud rasa syukur kita atas semua anugerah, kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan, mari Bapak Ibu kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik sebagai persembahan melalui apa yang ada pada kita. Dan kita bisa transfer persembahan kita ke rekening BCA yang ada berikut ini. Dan nanti kita akan tayangkan kembali setelah akhir daripada ibadah online ini. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan gereja dapat menyalurkannya persembahan Bapak Ibu melalui nomor rekening yang ada di berikut ini. Dan nanti kami akan kembalikan lagi tayangkan nomor rekening ini setelah ibadah online.
Demikian warta kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita sekalian dan selamat hari Minggu. God bless you. Amin.